Ya, pemirsa, keterlibatan Amerika Serikat dalam serangan Israel ke Iran disinyalir berpotensi mengubah konflik regional menjadi kekacauan yang lebih kompleks dan berkepanjangan. Di tengah meningkatnya eskalasi, muncul kekhawatiran akan korban sipil, potensi perang terbuka hingga dampaknya terhadap stabilitas global. Untuk membahas lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan Dr. Teguh Santosa, pengamat hubungan internasional. Selamat malam, Pak. Selamat malam, selamat malam. Ya, bagaimana Pak kabarnya hari ini? Baik Mbak, terima kasih. Alhamdulillah baik. Oke, Alhamdulillah Pak. Pak, ini bagaimana Anda melihat dinamika terbaru konflik antara Israel dan Iran ini Pak, terlebih dengan adanya keterlibatan Amerika Serikat dalam serangan ke wilayah Iran. Apakah sekiranya ini bisa dikategorikan sebagai perluasan konflik regional dan menjadi krisis internasional? Ya ini memang agak menarik ya, serangan Amerika Serikat yang juga tanpa pemberitahuan sebelumnya ke setidaknya tiga situs nuklir Iran, eh, memang tadinya dikhawatirkan akan membuat kasus ini menjadi semakin melebar ya, dari sekedar urusan Iran Israel kemudian eh, seperti yang dikhawatirkan banyak orang. Tetapi kita bisa eh, sama-sama saksikan bahwa setelah itu kemudian Donald Trump eh, mengajak Iran dan Israel untuk ceasefire atau menghentikan saling serang, dan ajakan ini akhirnya juga disetujui oleh kedua negara sehingga sekarang terjadi peredaan ketegangan yang cukup signifikan di antara Israel dan Iran. Nah, apa yang Baik. sedang dilakukan Amerika Serikat ini memang menurut saya agak agak khas ya, agak khas Donald Trump maksudnya ya. Dia tahu bahwa itu tindakan yang menyalahi banyak hal, terutama dalam praktik politik luar negeri dan perang di Amerika Serikat, karena serangan itu tidak dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Kongres, sehingga Kongres juga terbelah dua. Ya sudah tentu Partai Republik memberikan dukungan terhadap upaya itu, sementara Partai Demokrat di Amerika Serikat mengecamnya karena itu serangan yang tidak legal gitu. Tetapi kita juga melihat hasilnya agak surprise karena Iran walaupun kemudian memanfaatkan pasal 51 Piagam PBB untuk menyerang Oh, pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di Irak dan di Qatar, tapi mereka juga menyetujui peredaan ketegangan atau ceasefire melawan Israel, dan itu situasi yang terbaru yang sekarang kita sedang hadapi. oke, baik Pak. Tapi sebenarnya ini apa sebenarnya motif utama Amerika Serikat ini turut campur dalam konflik ini? Apakah ini murni soal aliansi strategis dengan Israel atau memang ada kepentingan ekonomi, geopolitik, atau tekanan domestik, Pak? Kalau itu kan, Iran ini kan memang isu tradisional di Amerika Serikat ya. Kita tahu bahwa Iran ini pernah menjadi objek dari perang yang cukup panjang yang juga disponsori oleh Amerika Serikat ya, baik yang saya maksud adalah perang Iran-Irak dari tahun 80 sampai tahun 1988. Perang itu diawali oleh keberhasilan revolusi Iran yang menasionalisasi begitu banyak sumur minyak Amerika dan Inggris yang berada di Iran. Nah, itu sebetulnya kekecewaan pertama Amerika Serikat terhadap revolusi Iran, karena mereka harus kehilangan begitu banyak sumur minyak di Iran. Maka kemudian perang Irak-Iran terjadi tahun 80, di mana Amerika Serikat memberikan dukungan yang signifikan terhadap Saddam Hussein, tetapi belakangan juga kalau kita baca-baca buku Baik. sejarah ada yang disebut sebagai skandal kontra Iran, yang ternyata Amerika Serikat juga lewat pintu belakang memberikan dukungan kepada Iran sehingga perangnya terjadi Oke, gitu. oke, Tentu saja, oke. ya silakan. Ya, oke, baik Pak. Ini konflik ini kan artinya terus berlanjut, Pak. Dan ini sudah jelas berdampak pada warga sipil baik di Iran tentunya maupun di Israel, Pak. Bagaimana Bapak ini menilai aspek kemanusiaan dari eskalasi ini? Apa kiranya dampaknya terhadap hukum humaniter internasional juga? Perang pasti akan selalu menghasilkan korban di pihak sipil ya. Saya kira kedua belah pihak, bahkan kita semua di muka bumi pasti paham. Walaupun baik Iran maupun Israel juga Amerika Serikat selalu mengatakan bahwa serangan-serangan yang mereka lancarkan menyasar pada instalasi militer dan tempat-tempat yang diduga itu bisa menjadi basis milisi gitu ya. Tapi Baik. kan tempat-tempat seperti itu biasanya lokasinya tidak jauh dari pemukiman gitu. Jadi saya tidak punya rumusan yang lain ya tentang bagaimana perang itu bisa menghindarkan korban sipil, karena korban sipil sudah pasti
akan terjadi. Walaupun negara-negara yang terlibat dalam perang, terutama Iran dan Israel dalam hal ini, mereka sampai sekarang tidak memberikan penjelasan yang pasti mengenai korban sipil, karena saya kira mereka kedua negara pasti akan menyembunyikan jumlah sebenarnya dari korban di pihak sipil di masing-masing negara. Tetapi yang pasti kita harus melihat siapa biang kerok dari semua ini. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita harus memberikan tekanan kepada institusi internasional, juga tekanan kepada masyarakat dunia, tentu yang kita minta untuk apa namanya, menghentikan provokasi, menghentikan agresi itu adalah biang kerok itu. Nah, kalau tadi kita melihat pada perjalanan sejarah, khususnya pada konflik antara Iran dan Israel, nah, kita bisa menyimpulkan, dan saya kira masyarakat dunia, masyarakat internasional suka tidak suka menyimpulkan bahwa biang kerok ini adalah Israel. Maka Israel yang harus ditekan supaya mereka menghentikan serangannya, tekanannya pada masyarakat atau pada negara di kawasan. Oke, baik Pak. Tadi Anda sudah mengatakan kalau sudah ada peredaan ketegangan, Pak. Dan ini apakah menurut Anda sendiri masih ada peluang untuk membuka ruang diplomasi dan dialog antar pihak? Jika iya, kira-kira aktor internasional mana yang paling berpengaruh atau negara mana untuk menjadi mediator? Tahun 2015 itu sebetulnya pemerintahan Barack Obama sudah merancang satu pembicaraan strategis dengan Iran dalam kaitannya dengan nuklir Iran, ya. Ketika itu ada kerjasama JCPOA ya, antara Iran dengan 5 negara yang juga memiliki kekuatan nuklir plus Uni Eropa gitu ya. Jadi dengan Amerika Serikat, dengan Inggris, dengan Prancis, dengan Jerman ya. Tetapi kemudian Donald Trump di periode pertama membatalkan itu gitu. Ya, ini juga banyak yang menyesalkan ya. Karena seharusnya JCPOA 2015 itu bisa digunakan sebagai platform untuk memastikan bahwa setiap negara yang memiliki kapasitas untuk memperkaya nuklir tidak akan mengembangkan nuklirnya untuk menjadi ancaman bagi lingkungan, bagi negara lain gitu. Nah, kemarin sebelum perang terjadi, Donald Trump juga berusaha untuk berbicara kembali, walaupun dia tahun 2017 ya, ketika dia menjadi presiden pertama kali dia batalkan. Dia berusaha untuk membuka kembali ruang dialog dengan Iran. Nah, saya kira ini yang sedang dilakukan oleh Donald Trump. Dia ingin kembali membicarakan tentang nuklir Iran, tetapi dia tahu bahwa dia yang membatalkan periode yang lalu. Nah, dia hendak membawa ini kembali ke atas meja dengan cara mensponsori, memprovokasi sehingga terjadilah serangan pertama oleh Israel pada tanggal 13 Juni yang lalu. Oke, baik Pak. Ini terakhir, apa pesan Anda terhadap masyarakat internasional khususnya generasi muda agar tetap peka, kritis, namun juga konstruktif dalam menyikapi konflik-konflik global seperti ini, Pak? Singkat saja, Pak. Ya, saya sarankan supaya kita mempelajari riwayat dari setiap konflik, juga kemudian kita mempelajari fragmentasi elit aktor di setiap negara atau unit yang terlibat. Karena saya khawatir misalnya ketidakmauan kita untuk mempelajari itu lebih dalam dan kemauan kita untuk membaca hanya secara sepintas dari akun media sosial yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu malah membuat kita di Indonesia ini jadi kehilangan fokus gitu ya. Kita jadinya terbawa pada drama yang berkembang di dunia maya, dan jadi akhirnya tebaan-tebaan kita keliru semua. Oke, baik Bapak, terima kasih Dr. Teguh Santoso atas waktu dan analisisnya. Pemirsa, konflik yang terjadi di Timur Tengah saat ini memang menyisakan banyak keprihatinan, bukan hanya dari segi geopolitik tetapi juga kemanusiaan. Keterlibatan kekuatan besar dunia seperti Amerika Serikat menunjukkan betapa rentannya damai global saat kepentingan politik dipertaruhkan. Namun di saat yang sama, diplomasi dan dialog harus tetap menjadi jalan utama. Pemirsa, informasi selanjutnya akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Berita Nasional Malam.